Salam. Amin. Ya, salam. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi mengawali pekan ini di hari Senin tanggal 4 November 2024. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, baik, kita sudah menaikkan puji-pujian kita. Saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa, kembali lagi Tuhan di pagi hari ini kami tersadar dan terpanggil untuk bersama-sama kembali di dalam saat teduh kami, ibadah pagi kami saat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami semua yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kami terus menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyambut setiap pemberitaan firman-Mu yang terus menguatkan hidup kami, memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, selamat pagi juga untuk Ito kami yang selalu setia, Ibu Clara Borus Mamora. Terima kasih juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya. Selamat pagi, puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita, perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan yang sangat besar memberkati ya kehidupan kita semuanya, terus meneguhkan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali lagi membuka Alkitab kita di pagi hari yang indah ini, yang sejuk ini, karena ada firman Tuhan menyejukkan hati dan pikiran kita semua, dan kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dari Galatia pasal 5, kembali kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku, dari Galatia pasal 5. Ya, mari saudara-saudaraku, kita buka lagi Alkitab kita, Galatia pasal 5, ayatnya yang kita lihat lagi, masih ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, saya pastikan dulu suara saya terdengar dengan jelas ya. Oke, puji Tuhan. Baik. Ya. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16, 17 dan 18. Karena setelah ini tentunya nanti kita akan berbicara banyak ya tentang bagian yang disebut dengan berbagai macam perbuatan daging yang telah nyata di ayat 19, 20 dan 21 ya. Tapi kita masih, Bapak Ibu Saudara, memikirkan dan merenungkan bagian 16 ayat 16, 17 dan 18 ya. Saudara, supaya kita lebih dipertegas lagi ya di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, di mana kita setelah dimerdekakan ya, dimerdekakan, dibebaskan oleh Tuhan dari segala kuasa-kuasa yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan kita, melayani saudara-saudara kita, saling melayani di dalam kasih-Nya yang sempurna. Nah, saudara-saudara, saya akan membaca sekali lagi
Ya, dari ayatnya yang ke-16, 17 dan 18 sangat besar berkat Tuhan yang kita terima dari pernyataan firman Tuhan ini. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekali lagi ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sejauh ini kita telah berbicara terus bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita menyadari hal itu dimulai dari kapan Bapak Ibu Saudara? Sejak kita tahu bahwa ketika kita percaya bahwa salib Kristus, Yesus Kristus yang telah berkorban mati bagi kita, dan kita tahu bahwa semua dosa kita, ya sekali lagi bukan sebagian, tapi semuanya, kesalahan-kesalahan kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Disitulah kita mengenal Injil yang sebenarnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Injil yang menyelamatkan. Kabar baik yang khusus, istimewa saat ini, ya, sebagai jalan pengenalan yang benar kepada Allah yang benar saat ini adalah apabila setiap orang terhubung dengan iman kepada salib Kristus, bukan yang lain, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah beberapa kali juga mendengarkan bersama-sama dijelaskan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa ya di setiap zaman di dalam Alkitab itu Tuhan berbicara ya kepada orang-orang yang berbeda dengan firman-Nya ya yang berbeda ya saudara-saudara, dan juga dengan maksud yang berbeda ya. Nah, saudara-saudara, karena itulah maka kita lihat bahwa firman Tuhan itu memang berbeda-beda disampaikan kepada orang di zaman, di waktu yang berbeda, sehingga saudara-saudara, firman Tuhan itu sama semua adalah kebenaran ya, kepada siapapun disampaikan, kepada Adam, pada Nuh, kepada Abraham, pada Musa, dan seterusnya, kepada Yohanes Pembaptis, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Tuhan Yesus, semuanya itu adalah benar. Ya, tetapi saudara-saudaraku, ya, Tuhan meminta kepada setiap orang, kepada siapa firman-Nya ditujukan, itu berbeda ya, untuk diimani oleh setiap orang yang terpanggil untuk mempercayainya. Nah, saudara-saudara, kita sudah beberapa kali mendengarkan bahwa supaya Nuh diselamatkan, maka dia harus mendengarkan firman Allah, di mana Allah memerintahkan kepada Nuh supaya dia membuat bahtera. Nuh sendiri tidak mempercayai
dalam hidupnya dia tidak pernah mempunyai pengalaman bahwa dia mengenal salib Kristus. Ya, benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Ya, di dalam kehidupan Abraham selama dia hidup di hadapan Allah di bumi ini, Abraham tidak pernah tahu bahwa Yesus Kristus, ya, anak domba Allah, dialah yang disalibkan, yang mati tergantung di kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosanya. Dia tidak pernah tahu itu dalam selama hidupnya. Ya, Tuhan tidak pernah memberitahu firman yang seperti itu kepada Abraham. Nah, saudara-saudara, kepada kitalah saat ini Tuhan Allah memberitahukan melalui firman-Nya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit untuk menebus hidup kita dari segala kejahatan dan yang telah menguduskan kita oleh darahnya yang suci satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kepada kitalah firman Allah yang ditujukan dengan sangat tepat, ya, untuk kita mengerti bagaimana kasih Allah yang sempurna sesudah Yesus Kristus menyerahkan dirinya sebagai korban pengganti bagi kita, ya, untuk membebaskan kita dari segala kuasa-kuasa kegelapan dan membebaskan kita dari kuasa dosa, dan yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal sebagai cara hidup yang baru bagi kita di dalam Kristus yang kita kenal saat ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang telah mati dan bangkit untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita percaya, kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu berkat yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang Tuhan Allah karuniakan saat ini kepada setiap orang yang percaya. Dan saudara-saudara dan saya, kita semua di dalam persekutuan yang benar, di dalam tubuh Kristus kita dipersekutukan. Saudara-saudaraku, kita terpanggil untuk mengalami kesetiaan Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sehingga sekarang kita bisa menjalani kehidupan yang dimerdekakan untuk bukan supaya bebas berbuat dosa, bukan supaya bermalas-malasan, bukan supaya kita menjadi teledor, menjadi lalai, tetapi supaya kita diyakinkan dengan sepenuh-penuhnya bahwa saat ini ada Roh Kudus yang menyertai setiap langkah kehidupan kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Jadi kita, Bapak Ibu Saudaraku, dengan begitu sadar sepenuh-penuhnya dan begitu yakin seyakin-yakinnya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya, kita telah pasti diselamatkan ke dalam hidup yang kekal, karena sekarang kita tidak menunggu supaya kita berada di dalam Kristus. Ya, menunggu kedatangan Tuhan Yesus, ya betul Bapak Ibu Saudara, untuk mengangkat kita bersama-sama di awan-awan. Kita menunggu kedatangan Yesus Bapak Ibu Saudara. Tetapi
kita tidak menunggu-nunggu lagi untuk kita mempunyai kepercayaan, mempunyai keyakinan bahwa kita sudah pasti diselamatkan. Ya, tidak seperti banyak keyakinan orang, Bapak Ibu Saudara, mereka masih menunggu meninggalkan dunia ini dulu, katanya, baru mereka yakin pasti selamat. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan keyakinan yang benar saat ini, saudara-saudara. Karena itu ada keraguan, karena di situ ya ada kebimbangan dan tidak ada kepastian di dalam pengetahuan yang seperti itu tentang Yesus Kristus. Yang ada adalah bahwa firman Tuhan mengatakan karena oleh darahnya, oleh darah Kristus, oleh kematian Yesus Kristus membuktikan, amin, Bapak Ibu Saudaraku, membuktikan kasih Allah kepada kita bahwa oleh darahnya kita telah dibenarkan dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Itu yang dikatakan di Roma pasal 5. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi dibuktikan oleh Allah, ya, dibuktikan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kepada kita bahwa kasih-Nya yang terbesar dalam hidup kita adalah kita melihat dari kebenaran firman Allah, kita mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah bukti perbuatan baik yang paling sempurna, bukti yang tidak terbantahkan, Bapak Ibu Saudara, yang paling solid, ya, yang paling akurat, yang paling menjamin dari semua perbuatan baik apapun. Itulah jaminannya kesetiaan Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada keraguan yang diperlukan untuk itu. Ya, kita tidak bersandar pada pikiran kita sendiri, kita tidak bergantung pada perasaan kita sendiri, dan kita tidak mengandalkan pengetahuan kita yang terbatas untuk meyakini pengharapan kita, ya, di dalam pengenalan kita akan Allah yang benar untuk masa depan kita di dalam terang Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada firman Allah, ya, ada Alkitab yang menjelaskan kepada kita sebuah keyakinan tentang bukti perbuatan baik yang sempurna, tentang kasih Allah bagi kita, bahwa Allah sangat mengasihi hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kita tidak bergantung, ya, bersandar kepada perbuatan-perbuatan manusia untuk mempercayai kasih Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mempunyai kecukupan. Amin. Seperti yang Allah katakan, Yesus katakan, ya, katakan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Kasih karunia Allah di dalam pekerjaan yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, disitulah Roh Kudus berkuasa memberikan pimpinannya, amin, kepada setiap orang yang percaya di mana saja, Bapak Ibu Saudara. Pengenalan akan salib Kristus, kuasa darah Kristus, disitulah Roh Kudus saat ini memberikan pimpinannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan di dalam pengetahuan yang macam-macam dan segala hal yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Tuhan menempatkan kuasanya yang besar, kuasa kasih-Nya yang sempurna, bukti satu-satunya yang terbaik, yang paling valid, yang paling akurat, Bapak Ibu Saudara, tentang perbuatan baik yang menjamin setiap orang saat ini pasti diselamatkan ke dalam hidup yang kekal, pasti diselamatkan ke sorga, bukan perbuatan baik siapapun atau kelompok manapun, karena tidak ada perbuatan baik, tidak ada perkataan, tidak ada hasil karya manusia yang sempurna.
Bapak Ibu Saudara. Hanya hasil karya Tuhan, hanya hasil karya pekerjaan yang sudah selesai, yang sudah sempurna, yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib peristiwa 2000 tahun yang lalu menjadi nyata sebagai kuasa yang menyelamatkan hidup kita dan setiap orang yang percaya saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita sudah tahulah bahwa ke arah mana Tuhan membawa hidup kita ini. Amin. Dan dari mana asal kita? Asalnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia baru, ciptaan baru, asalnya kita, sumber yang mengawali kehidupan kita menjadi berarti di hadapan Allah. Tanpa salib Kristus itu sia-sia. Tanpa salib Kristus tidak ada sesuatu pun yang memulai hidup kita ini menjadi berarti di hadapan Tuhan. Dan itu jelas sekali dan banyak disampaikan oleh Rasul Paulus, pesan dari Tuhan Yesus yang diterimanya. Tuhan Yesus ketika ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, dan Tuhan Yesus memberikan pesan kepada Rasul Paulus, inilah, disinilah, dan seperti inilah Allah saat ini membimbing semua orang untuk mengenal kebenaran, yaitu engkau harus memberitahukan kabar baik ini kepada semua orang, supaya semua orang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, supaya jangan ada orang yang menyombongkan diri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, diberikan secara cuma-cuma. Grace alone. Hanya karena kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kebenaran Allah, di mana pengetahuan kebenaran seperti itu adalah pembimbing, adalah merupakan kekuatan. Di sana ada unsur-unsur hikmat daripada Allah yang surgawi, Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, kepala gereja. Di sanalah Tuhan Yesus memberikan hikmatnya, pengertiannya kepada semua orang untuk mengenal Allah yang benar saat ini. Dan saudara-saudara dan saya sudah berada di dalam kebenaran itu. Amin. Karena disitulah kesetiaan Allah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Dan kita menjadi setia dan mampu menjadi setia melayani di dalam kemerdekaan yang Roh Kudus telah karuniakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa saling melayani. Kita harus tetap setia di dalam kebenaran yang sempurna itu. Kita tidak boleh mengubah, tidak boleh mengabaikan, dan tidak boleh kita mundur sedikit pun dari kerinduan yang besar untuk mengabarkan berita tentang salib Kristus yang berkuasa memberikan sumber daya atau sumber sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya saat ini. Saudara-saudaraku, kita harus setia kepada kebenaran ini. Amin. Karena disitulah Roh Kudus memimpin hidup kita. Dan sekali-kali kalau ada orang seperti yang Paulus katakan, yang berubah menjadikan cerita yang berbeda, menjadikan berita yang berbeda, menjadikan kabar baik yang berbeda daripada kebenaran ini. Paulus katakan di Galatia pasal 1, terkutuklah dia,
terkutuklah mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena berbeda sekali pimpinan Roh Kudus saat ini bagi kehidupan kita orang-orang percaya, bukan didasarkan pada ketakutan, kekhawatiran kita karena kita tidak melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah membebaskan kita dari ketakutan semacam itu, sebab Yesus telah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Seluruh perintah-perintah Allah dikatakan tercakup dan disimpulkan di dalam satu pernyataan bahwa saat ini kita telah dikasihi oleh Allah, kita telah menerima kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus, dan kita hidup di dalam kekudusan-Nya yang sempurna, dan kita hidup merdeka untuk saling melayani satu dengan yang lain. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku, mari perhatikan apa yang ingin saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan terkait dengan pernyataan bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa penting dan mengapa harus hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Karena yang pertama tadi kita sudah lihat, Paulus katakan karena ada sesuatu kuasa yang bisa membuat pertentangan di dalam diri kita. Pertentangan di dalam persekutuan, di dalam gereja. Bapak Ibu Saudaraku, konflik-konflik itu bisa terjadi di dalam persekutuan, di dalam gereja. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa terhindar dari konflik-konflik yang terjadi di dalam persekutuan, di dalam gereja. Siapa yang harus memimpin persekutuan itu? Siapa yang harus memimpin gereja? Siapa yang harus memimpin jemaat Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kedagingan yang memimpin atau Roh Kudus? Apakah egoisme seseorang, penonjolan diri, ambisi-ambisi seseorang atau satu kelompok yang akan memimpin gereja Tuhan, ataukah Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa di dalam kekristenan dan di seputar kekristenan, Bapak Ibu Saudaraku, perpecahan-perpecahan itu terus terjadi dan akan terus terjadi, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan kita mendoakan, tetapi itu sudah merupakan konsekuensi daripada pengajaran-pengajaran yang bersiliweran, yang dikatakan itu semua adalah merupakan perbuatan daging manusia yang memaksakan egonya, sehingga perpecahan itu, konflik-konflik itu, Bapak Ibu Saudara, tidak terelakkan lagi, akan terjadi terus di persekutuan-persekutuan yang menamakan dirinya sebagai pengikut Yesus. Saudaraku, apa yang membuat semuanya itu terjadi? Itu pasti bukan Tuhan yang melakukan itu, bukan Roh Kudus yang melakukan perpecahan-perpecahan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu adalah bukti daripada yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 19 Galatia pasal 5 itu, perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang menyebabkan persekutuan, pelayanan itu mengalami perpecahan demi perpecahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, haruskah kita menyerah kepada keadaan yang seperti itu? Bapak Ibu Saudara, tidak. Kita mempunyai keyakinan bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita selalu di dalam damai sejahteranya. Amin. Di dalam kesatuan
yang diciptakan, yang dikerjakan, ya, hasil karya daripada Allah. Di dalam Kristus Yesus kita telah dipersatukan, dan di dalam damai sejahteranya kita dipersatukan, dan Dia mempercayakan kepada kita sebuah pelayanan yang sangat penting untuk menyatakan, menyaksikan kasih Allah yang sempurna. Dan Allah juga menyediakan bagi kita kekuatan yang besar untuk selalu menjaga agar kita selalu hidup di dalam kesatuan kasih-Nya. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa, itu berkat yang mulia yang Tuhan karuniakan kepada kita, sehingga kita terus pandangan kita arahkan, prinsip-prinsip kita harus menganut prinsip pandangan dari firman Allah. Jangan pernah berpikir bahwa prinsip kita sendiri yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Saudaraku, ingat tadi sudah dikatakan bahwa ada pertentangan. Kalau terjadi seperti itu, kita bersandar kepada pikiran kita, ya, kepada ego kita, Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan akan terjadi pertentangan. Karena apa? Karena ada keinginan daging yang menginginkan kita supaya tidak hidup damai dengan saudara-saudara kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu warning yang keras kepada setiap orang percaya, pada setiap orang kudusnya Tuhan, bahwa hati kita harus dipenuhi dengan kerinduan untuk selalu bersatu dengan saudara-saudara kita. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, apapun yang terjadi, seperti apapun keinginan daging itu telah mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus selalu berlapang dada. Ya, kita harus dilapangkan hati kita oleh Roh Kudus untuk selalu ingin hidup damai di dalam persekutuan kita dengan saudara-saudara kita, supaya kita bisa saling melayani. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena iri hati, perselisihan, amarah itu menimbulkan kebencian, dan itu bukan buah roh. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu adalah semuanya pekerjaan kedagingan daripada manusia yang mempertahankan egonya, Bapak Ibu Saudaraku, dan yang akan menyakiti hati sesamanya. Itu tidak bisa dihindarkan dari orang-orang yang tidak memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, kepahitan itu semua, iri hati, amarah, dendam, ya, sudah dikatakan situ, pembunuhan, ya saudaraku, segala ketidakadilan itu tidak bisa dihindarkan, akan terus berputar. Bapak Ibu Saudara, dari hari ke hari akan terjadi di dalam kehidupan manusia, dan kita akan menyaksikan itu sebagai pemandangan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalam kehidupan antar suku, antar agama, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku, ya, semuanya itu tidak mungkin bisa dihindarkan. Perang antar negara, saudaraku, segala hal kejahatan, baik di darat, baik di laut, baik di udara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak akan mungkin bisa manusia menghentikan itu. Ya, ambisi-ambisi, pikiran-pikiran manusia yang positif itu pantas kita hargai. Amin. Kita berdoa supaya pemerintah dan bangsa kita, negara kita bisa mengalami perubahan-perubahan yang kemajuan-kemajuan ke depan, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan ya bersandar kepada ya pikiran manusia untuk kita bisa mengalami, dan kita bisa merasakan, dan kita benar-benar bisa hidup benar di hadapan Allah. Saudaraku, ya, hanya karena kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kuduslah, maka kita bisa mengalami apa yang menjadi rencana Allah untuk menyatakan
seluruh kehendaknya dan kita hidup di dalam kasih-Nya yang sempurna hanya karena kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita mengerti setiap kebenaran firman-Nya yang terus membangkitkan minat kita untuk memuliakan Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudaraku, jadi selera kita, kerinduan kita itu hanya bisa dilatih dan dikelola oleh kuasa Roh Kudus yang mengarahkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa tetap bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Saudaraku, hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu, meningkatkan kerinduan itu di dalam hati kita. Kemauan kita itu, saudaraku, hanya Roh Kudus yang bisa memimpin itu supaya efektif, supaya berdampak, Bapak Ibu Saudaraku, setiap hari, setiap saat. Tanpa kita menaklukkan kemauan-kemauan, kerinduan-kerinduan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah dan percayalah bahwa keinginan daging sudah menanti-nanti, ingin memperbudak kita kembali. Seperti jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, mereka dikembalikan lagi kepada sistem kehidupan yang lama, tapi bukan Tuhan yang melakukannya, bukan Roh Kudus yang melakukannya, tapi itu adalah karena keinginan diri mereka sendiri untuk meninggalkan kehidupan yang setia kepada Tuhan. Makanya, tadi dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku, sangat menarik di ayat 18 Galatia pasal 5 ayat 18 itu, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Jikalau kamu. Kata jikalau kamu di situ, Bapak Ibu Saudaraku, adalah suatu ajakan untuk kemauan dari tiap-tiap orang. Karena Tuhan tidak pernah memaksa manusia, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menuruti kehendak-Nya. Tuhan hanya dengan lemah lembut memberitahu kepada semua orang, menasehati semua orang supaya baik kita pun sebagai orang-orang percaya, Tuhan tidak memaksa kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap memberikan kepada kita suatu kedewasaan untuk dengan kemauan sendirilah kita mengikut Tuhan dengan setia, Bapak Ibu Saudara. Tanpa hal itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak akan merasakan kuasa daripada pimpinan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita sendirilah, Bapak Ibu Saudaraku, kita sendirilah yang harus memberikan diri kita untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kitalah yang punya keputusan dan tidak ada orang lain yang harus mempengaruhi apa yang menjadi keputusan kita untuk hidup setia kepada Tuhan dan untuk melayani saudara-saudara kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku, meterai Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan kita pencerahan. Bapak Ibu Saudara, Dia memenuhi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tidak pernah berkesudahan apa yang menjadi kekuatan dan sumber daya yang Tuhan berikan pimpinannya, pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak akan pernah berkesudahan sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kehidupan kita, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, yang dibangun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudaraku, bagaimana kita mengiring Tuhan, Roh Kudus terus menyatakan kepada kita pikiran-pikiran yang bersumber dari kekuatan dari dalam. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, besok pagi kita akan lebih memperluas lagi akan pemahaman kita tentang bagaimana saat ini Roh Kudus bekerja dari dalam.
bukan dari luar Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah faktor yang menggerakkan kehidupan kita dari dalam. Ya, perbuatan kita dikendalikan dari dalam. Dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita yang lembut, lemah lembut oleh kasih Allah, oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara mengajar kita. Amin. Roh Kudus mengajar kita ya dengan hati yang lemah lembut, dan itulah yang sekarang saat ini bekerja di dalam kehidupan umatnya. Jadi kita perlu mendengarkan itu lebih banyak Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Supaya kita jangan ya tergoda, terpesona kepada cara dunia menilai. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan segala kemegahan, segala kemewahan, segala hal karya manusia yang mengagumkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di hadapan Allah, hal-hal yang demikian itu adalah sesuatu yang kasar di hadapan Tuhan. Ya, pekerjaan Roh Kuduslah yang lemah lembut, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah buah roh yang Allah inginkan saat ini, ya, menjadi satu kenyataan yang Allah inginkan terjadi di dalam kehidupan umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, mari kita renungkan secara perlahan-lahan. Pekerjaan Allah saat ini itu sungguh berbeda saat ini Bapak Ibu Saudaraku dengan zaman-zaman sebelumnya, di hari-hari sebelumnya. Di dalam sejarah Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam sejarah pekerjaan Allah, di dalam kehidupan manusia, saat inilah, di zaman kasih karunia Allah inilah, kita perlu memperhatikan bahwa dengan lemah lembut Allah memanggil semua orang, mengajak semua orang dengan panggilan di dalam kasih-Nya yang sempurna, supaya semua orang mau berdamai dan semua orang mau mendengarkan panggilan Tuhan untuk mempercayai pekerjaan Roh Kudus yang dilakukannya saat ini dengan meyakinkan semua orang. Allah sangat mengasihi kita semua. Amin. Allah mengasihi kita bukan dengan syarat-syarat yang kita lakukan, tapi Allah menerima kita sebagaimana Dia menerima anaknya yang tunggal Yesus Kristus, maka kita diterima oleh Allah sebagai anak-anak yang dikasihinya, dan kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku dipersekutukan di dalam kesatuan Roh Kudus. Dengan lemah lembut Ia memanggil kita supaya bersedia kita dibentuk untuk dipakai melayani saudara-saudara kita di dalam kasih. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku, ya, kita terus ya melatih diri kita untuk berkemauan dipimpin oleh Roh Kudus, supaya seberapa lama lagi Tuhan memberikan kepada kita umur yang panjang, kita tetap diberdayakan, kita tetap bermanfaat, dan kita tetap berdampak kepada saudara-saudara kita untuk kita terus bisa melayani di dalam kasih-Nya yang sempurna ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya, setiap keluarga kita, ya, saudara-saudara kita, semua persekutuan kita, gereja tubuh Kristus, semuanya dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memimpin terus persekutuan kita, supaya kasih-Nya lah yang mengikat kita semuanya dengan lemah lembut yang memanggil kita, supaya kita saling mendoakan, saling mendukung semuanya, saling melayani Bapak Ibu Saudaraku, karena disitulah nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau dengan lemah lembut, dengan firman-Mu yang menyejukkan hati kami, merupakan kekuatan kami dari dalam. Yang kami andalkan adalah kepercayaan kami kepada kuasa Roh Kudus yang memampukan kami, yang menjadi
andalan kami dalam setiap kami melangkah dalam kehidupan ini. Kami menyadari penyertaan Roh Kuduslah yang membimbing kami, membukakan pikiran kami, dan yang meluaskan hati kami untuk senantiasa rindu melayani saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Berkat-Mu berlimpah bagi kehidupan kami. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang dengan penuh kerelaan hati mendengarkan dengan saksama setiap pemberitaan firman kasih karunia-Mu. Terkhusus di pagi hari ini kami mau menyerahkan hari yang Tuhan percayakan bagi kami. Engkau yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan, dan Engkau yang selalu meneguhkan hati kami semua, supaya kami tetap berdiri teguh di dalam ketaatan akan pimpinan daripada Roh Kudus. Adalah Allah kami, Tuhan kami, yang selalu menjadi andalan kami setiap saat. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita berjumpa lagi besok pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo.